kasih Anda masih bersama kami. Kami juga mengundang Anda penonton YouTube CNN Indonesia untuk bertanya kepada narasumber. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat di YouTube CNN Indonesia. Saya ke Bang Henry Satrio. Bagaimana kemudian Bang, approval rating ini? Masih banyak program di masa mendatang yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Ya, sebetulnya kan yang menarik adalah waktu pengambilan data ya. Survei itu sebetulnya hanya bisa menggambarkan pada saat data itu diambil. Bahkan pada saat dia di launching bisa jadi sangat berbeda datanya dengan pada saat diambil. Nah, kalau kita lihat diambil waktu itu sangat berdekatan waktunya dengan penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan anak-anak sekolah. So artinya kebutuhan akan pendidikan itu tinggi sekali. Kemudian juga ada beberapa hal yang terkait dengan ekonomi misalnya, harga-harga misalnya dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, data itu memang penting. Dan itu juga bisa menggambarkan apa yang terjadi dari kepuasan publik yang menurun terhadap pemerintahan. Contohnya apa? Misalnya ada program magang, itu bagus kan? Tapi yang terserap oleh dunia kerja baru 30%. Yang 70% kalau misalnya memang ada yang jadi respondennya SMRC, pasti dia akan juga mengatakan tidak puas. Kemudian hal-hal lain terkait hukum tadi yang disampaikan ya. Berbagai peristiwa hukum kita lihat sendiri bagaimana kemudian Indonesia Emas 2045 itu berubah menjadi Indonesia Emas 74 kg. Misalnya yang ada di media sosial. Bagaimana mereka mengekspresikan hal-hal seperti itu. Sebelumnya di sisi ekonomi juga jelas sekali tadi dikatakan oleh Bang Nursi bahwa kelas menengah jatuh 13 juta atau 10 sampai 13 juta 9,48. Nah itu malah lebih kecil lagi 9,48 juta tapi katanya 10 sampai 13 juta Bang. 9,48. Ya udah pakai datanya Bang Nursi ya 9,48 juta itu menurun, hilang. Jadi artinya mereka tidak lagi menjadi kelas menengah. Lembaga Survei Kedai Kopi waktu itu pernah melakukan riset kualitatif FGD aja kita tentang gaya hidup gitu ya. Gaya hidup kita temukan beberapa yang menarik Elvira. Kayak misalnya kelas menengah kita itu ada yang memang yang penting gaya hidupnya terlihat oke. Nggak bayar les anak sekolah nggak apa-apa asal tetap bisa main pedal misalnya. Kemudian healing yang tadinya ke luar negeri ini sekarang di dalam negeri. Healing yang tadinya keluar kota ini hanya di mall. Healing yang tadinya di kafe-kafe, pesan yang keren-keren itu matcha latte, ice latte, whatever itu tiba-tiba menjadi kalau bisa americano super hot atau ice americano aja yang nggak meleleh-meleleh. Jadi esnya banyak, kemudian hot super hot itu supaya dia bisa sejam 2 jam berada di kafe itu tapi masih bisa terlihat keren dan kopinya panas. Jadi ada pergerakan-pergerakan pergeseran gaya hidup memang. Nah, sebetulnya yang lebih ampuh dari data itu adalah rasa. Saya pernah menyampaikan hal itu ke Mas Kurnia. Rasa ini kita nggak bisa bohongi. Bahkan Bang Bahtra, Mas Kurnia, semua yang ada di sini, kita juga bisa merasakan kok apa yang terjadi di masyarakat luar sana. Kenapa kemudian kepuasannya 51%? Dan ini kan semuanya dijadikan bahan candaan aja gitu. Kalau kita lihat di media sosial betapa ekspresi-ekspresi terhadap misalnya lokasi Koperasi Desa Merah Putih atau Latsarmil Koperasi Desa Merah Putih atau gaya menantangnya Agrinas, tar aja saya jelasin kalau udah rame tentang 1,8 triliun kipas angin. Atau misalnya perbaikan-perbaikan yang dilakukan di MBG. Beberapa hal banyak sekali, tiba-tiba ada Universitas Republik Indonesia, mungkin Presiden memahami itu sebagai sebuah tujuan yang baik gitu, tapi ketidakpuasan masyarakat juga bisa ditunjukkan dengan ketidakpuasan akan kelengkapan informasi. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah variabel ketidakpuasan itu. Tapi sebetulnya yang saya ajak dari pemerintah adalah turun deh ke lapangan. Jadikan tubuh Anda berada di tengah masyarakat. Maka Anda bisa melakukan atau bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi saya yakin semua aparat pemerintah, dia pasti bisa merasakan apa yang terjadi. Kalau tadi ada 450
apa namanya 90. 490 450 490. 490 pemerintah daerah yang kemudian kesulitan untuk menggaji ASN-nya, itu kan juga sebuah fakta yang tidak bisa dihilangkan. Betul, ada 4 triliun, ada 11 triliun yang diambil oleh atau dipersembahkan aparat pemerintah, aparat penegak hukum kepada negara. Tapi kan rupanya itu nggak cukup untuk bisa menghidupi kehidupan masyarakat lagi. Jadi memang banyak sekali faktornya, tapi saya rasa tidak perlu khawatir pemerintah. Karena memang baru hampir 2 tahun, jadi masih ada momentum yang cukup lama untuk memperbaiki hal itu gitu. Dan pemerintah juga bisa memperbaiki dari berbagai hal. Contoh misalnya, di dalam ketatanegaraan kita kan juga ada yang seru juga ya. Jadi bagaimana misalnya teman-teman di DPR ya, misalnya Bang Dasko gitu ya, dia mampu menenangkan pasar. Tapi kemudian tidak demikian dengan eksekutifnya. Jadi kita tuh melihatnya ini bagaimana sih, ada pergerakan di hukum tata negara kita juga yang sebetulnya sudah diterangkan, cuma kemudian eksekutifnya juga demikian. Beberapa hal lagi banyak sekali kalau kita lihat di perbincangan warung kopi, di kedai kopi maupun di media sosial yang bisa kita dengarkan adalah bagaimana semuanya merasakan hal yang sama. Kok begini ya? Kata-kata saya titip negara ini ya, kalau setiap kali saya bilang gitu ke orang, itu orang ketawa gitu. Kebalik bro, gue titipnya ke lu gitu. Tapi hal seperti itu tuh bisa kita lihat sebagai sebuah rasa yang ditimbulkan, kita ingin ada perbaikan negara ini. Apakah kemudian Presiden Prabowo adalah orang yang paling disalahkan? Saya takutnya iya. Kenapa? Ya satu, karena gap yang terlalu jauh antara Pak Prabowo dengan para menterinya. Sering sekali Pak Prabowo memutuskan atau membuat keputusan pada saat dia pidato. Yang kedua, sepertinya Pak Prabowo mengambil semua. Saya ingat sekali bahasanya Pak Prabowo bahwa anak buah saya, tim saya sudah bekerja dengan baik. Kalau ada yang salah, ini salah saya. Itu pada saat dia bicara tentang komunikasi pemerintah yang tidak baik. Jadi ini tumben-tumbenan. Pada masa Presiden Jokowi, itu kalau ada kesalahan, biasanya rakyat akan mencecar menterinya. Tapi kalau ini, entah itu terlalu banyak menterinya sehingga tidak dikenal, atau karena rakyat juga memang benar-benar cuma mengandalkan Pak Prabowo, itu langsung kemudian arahnya ke Pak Prabowo. Justru ini sangat tidak bagus buat image-nya beliau. Jadi pada saat kepuasan publik itu disampaikan, coba Mbak Elvira sebagai jurnalis juga pasti bisa merasakan berapa banyak sih menteri yang khawatir dengan itu. Mungkin yang khawatir baru fraksi Gerindra aja. Tapi mungkin fraksi-fraksi yang lain tidak merasakan itu. Kenapa? Karena yang disalahkan itu adalah Pak Prabowo-nya. Tunggu dulu karena disebutkan fraksi Gerindra. Saya tanya Gerindra dulu ya. Apakah betul merasakan juga rasa yang sama dengan Bang Henry Satrio? Kok gini ya? Kalau itu tadi ya Bang Hensat pakai termnya, kok gini ya saat ini situasinya? Ya sebetulnya kalau kita lihat juga survei indikator ya, bahwa apa yang menjadi perhatian khusus masyarakat, yang paling tinggi itu kan soal kebutuhan pokok. Terus kemudian yang kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemerintah secara serius ya menangani bagaimana kemudian melakukan stabilitas harga di pasar sehingga bahan pokok ini tidak begitu melonjak, karena memang dipengaruhi juga kita tahu bahwa faktor global yang sangat tinggi ya. Terus yang kemudian penciptaan lapangan pekerjaan. Pak Prabowo sangat konsen mengenai hilirisasi. Saya dari Sulawesi Tenggara Mbak, dari Kolaka, di Kolaka itu sudah hampir 3 smelter dibangun sekarang ini Bang. Di era artinya kan ini keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Jokowi, tapi lapangan pekerjaan terus tercipta. Artinya apa? Sejalan dengan apa yang menjadi survei teman-teman, dan itu juga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menjawab tantangan-tantangan yang saya sampaikan tadi. Secara nyata, secara jelas Pak Prabowo bagaimana kemudian ingin mengembalikan pengolahan tata kelola sumber daya alam kita, bukan hanya soal CPO, terus kemudian batu bara, begitupun dengan nikel, agar yang selama ini ya, yang berkaitan tadi soal fiskal
daerah, selama ini kan pengolahan sumber daya alam kita kan perlu ditata. Banyak sekali ya, seharusnya pendapatan-pendapatan yang negara dapatkan selama ini, tetapi kita lihat kebocorannya sangat tinggi. Nah, inilah yang diperbaiki oleh Presiden Prabowo untuk menjawab tantangan tadi supaya persoalan fiskal ini dibenahi. Dan terutama tadi saya mau mengkoreksi Bang, bahwa jumlah daerah itu sebenarnya bukan 400 sekian, tetapi menurut data Kemendagri, rapat kami terakhir dengan para kepala daerah, ya baik itu APKASI, begitupun Asosiasi Wali Kota dan Wakil Kepala Daerah, itu ada 79 daerah memang yang sedang kesulitan untuk kemudian menggaji pegawainya. Tapi kami sudah menyelesaikan itu dengan pemerintah, mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh ada pengurangan-pengurangan, apalagi misalnya merumahkan P3K, baik itu paruh waktu, begitupun penuh waktu. Kami bersama pemerintah untuk sudah menyelesaikan itu dan insya Allah ke depan akan diperbaiki terus. Dan yang paling penting sebenarnya begini, berkaitan dengan fiskal itu harus kita pahami bahwa memang selama ini juga ya, dalam rangka OPD di daerah itu menyusun program kerjanya, itu banyak sekali inefisiensi yang terjadi Bang. Contoh kecil misalnya, bukan saya mau banggakan misalnya Bang Bursa Lahat terakhir, ternyata bisa menghemat sampai 420 miliar lebih setelah misalnya dipelototinnya OPD-OPD-nya yang selama ini ya program kerjanya sangat tidak efisien, ternyata kita bisa menghemat. Nah, artinya apa? Daerah-daerah lain juga bisa dilakukan yang sama. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Batra. Itulah yang 51%. Pak Prabowo memberantas korupsi, menempatkan kemarin FA langsung ke KPK, itu juga kan dia menerapkan pemberantasan korupsi yang luar biasa. Tapi banyak hal sebetulnya yang bisa dirasakan kok oleh pemerintah, kenapa kemudian hanya 51%. Kan banyak sekali angka-angka yang juga bisa dilihat dari fiskal maupun angka-angka makro. Itu Bang Ihsanuddin Nursi pasti lebih paham gitu ya. Tapi begini, dengan 51% kepuasan yang menurun dari 80, itu pasti bukan sebuah candaan yang memang muncul. Tapi kalau menurut saya memang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Kenapa kalau enggak? Ini ada isu-isu yang berkembang liar kemana-mana yang akhirnya bisa membuat Indonesia ini menjadi semakin hangat. Kemunculan pagar-pagar tinggi kemarin yang memang akhirnya sudah dilarang oleh gubernur. Nah, itu kan juga hal-hal yang kemudian menimbulkan rasa cemas, misalnya pemadaman bergilir atau nyala bergilir lah ya. Enakan pemadaman atau nyala bergilir? Nyala bergilir aja biar positif. Di Tebet, rumah beliau ini, saya nggak tahu kalau Tebet Barat, tapi kalau Tebet Timur, besok itu ada pemadaman Jakarta loh, 3 jam. Tebet Barat nggak? Itu apa yang disalahkan? Yang disalahkan abang menterinya nggak, Pak Prabowo gimana sih? PLN gimana sih gitu. Di Jakarta loh pemadaman bergilir sudah terjadi. Nah ini kan alert gitu. Kenapa ya kemudian ada pemadaman? Kawan saya yang punya ikan arwana sama ikan emas itu sekarang lagi kebingungan. Itu walau dikasih tahu 3 jam padam itu buat yang memelihara ikan itu warning tuh. Gila nih 3 jam ikan gua nggak ada oksigennya. Nah itu gimana? Kalau sampai mati satu, itu kan kepuasan pasti menurun juga. Jadi artinya, gini Bang Batra, saya ingin memberikan usul kepada Gerindra untuk agar Pak Prabowo tidak sendirian pasang badan. Dia harus bisa mengedepankan para menterinya untuk bertanggung jawab. Jadi kalau memang menteri-menterinya ini tidak sanggup, diganti aja. Tapi jangan sampai kemudian demi leadership, ini politik loh. Demi leadership dia pasang badan, ini salah gua. Ini tanggung jawab gua. Nggak bisa begitu. Jadi dalam artian kasihan Prabowo-nya kalau ada menteri-menteri yang tidak kerja baik, yang kerjanya nggak becus, itu dia pasang badan. Rakyat ingetnya Pak Prabowo-nya nih. Padahal kan bukan dia juga gitu. Itu menurut saya yang perlu juga Pak Prabowo memikirkan. Di sektor ekonomi misalnya, segitu banyak menteri-menteri ekonomi itu, segitu banyak orang-orang yang memahami bahwa ekonomi Indonesia itu harus baik. Tapi apa yang dilakukan? Contoh lagi ya, minyak BBM misalnya, tidak turun ya, atau tidak naik, itu kan tergantung message-nya aja. Begitu misalnya harga minyak dunia turun, kita turunkan,
tuh kan pemerintah nurunin minyak. Padahal itu gara-gara harga minyak dunia, tapi begitu naik, itu bukan salah kami, itu salahnya global. Nah hal-hal seperti itu kan untuk di levelan kelas menengah memahami, tapi begini, kelas menengah yang menghilang 9 juta, 10 juta tadi, itu pasti akan berdampak ke kepuasan pemerintah, rakyat kepada pemerintah. Walaupun memang kalau kita kupas, yang banyak puas kepada pemerintahan Prabowo hari ini adalah memang yang kelas menengah bawah. Oke, baik. Karena program-program spendingnya Ya. Pak Prabowo itu langsung ke sana. Oke, saya ke Mas Kurnia. Presiden terlalu banyak begitu menanggung beban dan harusnya melihat bagaimana kinerja para menterinya. Iya, Mbak El, tugas pemerintah itu 3. 1, pemerintah bekerja, pemerintah mendengar, dan pemerintah memperbaiki. Saya ambil satu contoh, program yang paling sering dikritik. Tiap menit buka media sosial pasti ada kritiknya. Namanya program makan bergizi gratis. Apa yang dilakukan oleh Presiden untuk mengintegrasikan masukan masyarakat, kritik masyarakat terhadap perbaikan program MBG. Beberapa bulan lalu dicopot, dirombak pimpinan Badan Gizi Nasional. Tak lama kemudian terbukti ada di proses hukum. Dilakukan perombakan sembari perbaikan juga di sana. Sekarang sudah ditunjuk kepala bagian yang baru, ada Pak Sudaryono. Saya rasa masyarakat sudah bisa melihat perbaikan-perbaikan nyatanya. Misalnya Mbak El, yang pertama ada pengangkatan 5 pejabat eselon 1 di BGN yang selama ini sering dikritik oleh masyarakat tidak sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Ada dari Kementerian Keuangan, ada dari BPKP, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Itu 1. Kemudian yang kedua, baru-baru ini juga BGN memberhentikan 261 pegawai non-ASN. Ada sejumlah indikatornya karena tidak disiplin, terlibat gratifikasi, dan lain sebagainya. Juga selama ini banyak dikritik tentang pembangunan SPPG, soal tidak higienis, dan lain-lain. Apa yang dilakukan oleh BGN? BGN menutup 833 SPPG permanen. Itu karena tadi soal higienitas, tidak memenuhi SOP, dan juga soal instalasi pengolahan air limbah secara teknis. Jadi Mbak El, yang ingin saya sampaikan tadi, silahkan memberikan kritik itu, dan pemerintah tidak hanya memberikan kritik-kritik itu di ruang hampa. Tapi kritik-kritik itu mencoba atau dicoba ditangkap oleh pemerintah dan dilihat introspeksi ke dalam. Kalau ada hal yang harus diperbaiki, maka pemerintah akan memperbaiki itu, lalu akan mengumumkan kepada masyarakat. Bukan bermaksud jumawa, akan tetapi bentuk transparansi dari pemerintah. Itu 1, Mbak El. Kemudian yang kedua, ada problem pendidikan mendasar di masyarakat ekonomi menengah yang sangat bawah. Apa yang dilakukan oleh Presiden, sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber lain, membuat program sekolah rakyat untuk desil 1 dan desil 2. Ketika anak-anak itu dimasukkan ke sekolah rakyat, ada asramanya, jaminan atas kehidupannya ditanggung, dan lain sebagainya. Selain itu, Mbak El, ada problem soal preventif kesehatan masyarakat. Apa yang dibuat oleh pemerintah? Pemerintah menggagas program namanya cek kesehatan gratis. Lebih dari 70 juta penerima manfaat saat ini. Apakah yang ingin saya sampaikan, Mbak El, apakah semua program pemerintah ini sudah sempurna? Tentu tidak, Mbak El. Butuh masukan dari masyarakat, maka dari itu Presiden berulang kali menyampaikan setiap pemimpin harus bersedia untuk dikritik, diberikan masukan. Sebab bisa saja, Mbak Fir, bisa saja pemerintah itu terlewat. Bisa saja pemerintah itu terlewat atau bisa saja ada oknum di pemerintahan yang melanggar hukum. Maka dari itu partisipasi masyarakat ini amat sangat dibutuhkan. Dan tetap dibuka lebar-lebar ruang untuk mengkritik, memberi masukan. Itu Mbak. Kalau itu, nah gitu jawabannya, kan jadi karenanya kelihatan keren kan? Yuk dong, kalau jawaban Kurnia, jawaban Anda semuanya keren kan? Tapi kenapa mesti bilang kalau Indonesia suram silakan keluar aja. Jangan begitu dong jawabnya. Itu nggak bagus. Jangan nye. Jangan begitu dong. Itu komunikasi yang nggak bagus. Itu komunikasi yang tidak nunjukin bahwa Anda sedang melakukan respon yang positif atas masyarakat. Nggak boleh. Anda presiden.
Anda harus nunjukin kewibawaan. Anda harus nunjukin seperti yang Henry bilang. Bagi tugas itu, apalagi kemudian kabinet Anda kabinet gemuk. Jadi ada problem di situ buat saya adalah, tadi Anda sudah bilang, soal sosialisasi dan komunikasi. Maka kata kunci, ruangan ini juga menjadi saksi, jadi bukti. Ubah pola komunikasinya. Jangan melakukan denial, penyangkalan. Lalu, Anda betul kok. Bagaimana Anda menangkap kritik tadi gitu ya. Kritik 51% yang puas dan 31% tidak puas itu. Tapi pada saat yang sama, Anda kemudian melakukan komunikasi yang tidak simpatik. Itu nggak boleh. Nggak bisa pembelajaran saya di panggung publik, Kurnia. Gitu ya. Pembelajaran saya di panggung publik. Kalau Anda mau melawan publik, jangan sekali-sekali menunjukkan penyangkalan dan merendahkan. Itu nggak boleh. Sama sekali. Bahkan Anda boleh salah, tapi Anda tidak boleh berbohong. Itu kalimat pentingnya. Anda boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Apalagi kemudian pada kasus misalnya tadi sudah disebut. Soal BOP, soal ART, soal Israel. Kita tidak ada jaminan soal Israel kalau tidak ada. Itu kan nggak bisa. Anda bertentangan dengan rasa orang-orang Islam. Dengan pernyataan-pernyataan Anda kayak gitu. Nggak mungkin begitu. Nah, tambah lagi dengan persoalan misalnya katakan, menteri-menterinya, ya seperti yang Andri bilang, udah presiden ngambil. Tapi ada menteri bilang, gue jagonya. Nggak apa-apa itu utang 40% terhadap PDB. Padahal kita tahu itu nggak beres. Bagi orang keuangan, Kurnia, bagi orang keuangan, haram ngomong sesuatu yang membantah pasar. Haram. Apalagi kemudian banyak bicara untuk menunjukkan ada hebat. Nggak bisa. Ada larangan gitu, gitu loh. Baik, Mas Kurnia. Nggak, dikit lagi, Mbak, saya tambahin. Ada hal-hal kecil sebetulnya yang pemerintah harusnya bisa mengcounter cepat gitu. Misalnya how this country value education. Jadi pada saat misalnya ada komisaris gitu ya, yang menurut masyarakat, oh kok dia belum lulus S1 jadi komisaris gitu ya. Atau misalnya kan keterbukaan publik kita keren nih. Ada komisaris diangkat misalnya, terus kita bisa tahu tuh ini orang nggak pernah kerja, banyak nggak pernah kerja, terus kemudian nggak pernah juga kuliah. Kenapa? Karena di CV-nya ditulis kuliah mulai kapan. Kalau orang lulus, semua CV kita kan lulus gitu, kuliah apa, lulus tahun berapa. Nggak ada di antara kita yang lulus cuma nulis mulai kuliah kapan. Nah itu kan intuisi masyarakat memahami bahwa ini orang nggak pernah kuliah, nggak lulus S1, kemudian bisa jadi komisaris, gimana gitu. Nah ini kan mungkin sama pemerintah dan antara tuh didiemin aja gitu. Tapi akhirnya akumulasi loh, tercerminlah dari hasil survei 51%. Oke, apakah jadi itu banyak, kemudian menjadi banyak variabel, Elvira. Nggak bisa hanya sedikit lagi. Tapi memang 51% yang puas, ini harus ditingkatkan oleh pemerintah. Caranya gimana? Salah satunya komunikasi memang. Oke, baik. Kita bahas usai jeda, Mas Kurnia. Kami harus jeda, kami kembali saat lagi di Headlock.